Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini temanya adalah tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian semuanya mengetahui tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik bisa menjelaskan pengertian tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, peserta didik bisa menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyontohkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari mengenai sifat wajib bagi Allah. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan dalil-dalil dari Al-Quran mengenai sifat wajib bagi Allah. Baiklah, untuk mengetahui materi yang telah tersampaikan, mari kita simak video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta materi pembelajaran sifat-sifat Allah. Sifat Allah dibagi menjadi 3. 1 wajib, 2 jaiz, 3 mustahil. Wajib mempunyai 20 sifat, jaiz mempunyai 1 sifat, dan mustahil mempunyai 20 sifat. Anak-anak, sekarang silahkan disimak gambar berikut ini. Mengapa planet ini bisa bergerak secara teratur? Dan siapa yang menggerakkannya? Sekarang kita masuk materi yang pertama. Pengertian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. 20 sifat wajib Allah itu kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1 sifat nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, dan 4 maknawiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Atau dengan kata lain, sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah semata, yaitu sifat wujud yang berarti ada. Selanjutnya sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk sifat salbiyah yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki makhluk, maka sifat ini terbatas. Sifat wajib Allah yang tergolong sifat ma'ani adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, dan basar. Yang keempat, sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah
dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Tiap sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Atau adanya 7 sifat ma'ani, ada pula 7 sifat ma'nawiyah. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Atau dengan kata lain, sifat-sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah sifat mustahil sama dengan sifat-sifat wajib, yaitu sebanyak 20 sifat. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah, yaitu sifat kebebasan Allah. Maksudnya adalah kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Misalnya, 1. Kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. 2. Kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Sekarang yang B, nama sifat-sifat Allah. Pengelompokan sifat Allah. Sifat wajib Allah yang termasuk dalam kelompok nafsiyah adalah wujud, artinya ada. Sedang yang mustahil, adam artinya tidak ada. Selanjutnya, sifat wajib Allah yang termasuk dalam kelompok salbiyah, jumlahnya ada 5. Qidam artinya dahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatun lil hawadithi artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, dan wahdaniyah artinya esa. Sedangkan sifat mustahil Allah yang termasuk dalam sifat salbiyah yaitu hudud artinya baru, fana artinya rusak, mumatsalatu lil hawadisi artinya sama dengan makhluk, qiyamuhu bi ghairihi artinya membutuhkan yang lain, dan ta'adud artinya berbilang. Selanjutnya, pengelompokan sifat Allah yang ma'ani. Sifat wajib Allah yang termasuk dalam kelompok ma'ani jumlahnya ada 7. Yaitu qodrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basor artinya melihat, dan kalam artinya berfirman. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah yang termasuk dalam kelompok ma'ani adalah ajzun artinya lemah, karohah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, sumun artinya tuli, omyun artinya buta, dan bukmun artinya bisu. Selanjutnya, sifat maknawiyah. Sifat wajib Allah yang termasuk dalam kelompok maknawiyah jumlahnya ada 7. Yaitu qadirun artinya zat yang kuasa, muridan artinya zat yang berkehendak, aliman artinya zat yang mengetahui, hayyan artinya zat yang hidup, sami'an artinya zat yang mendengarkan, basiran artinya zat yang melihat, mutakalliman artinya zat yang berfirman. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah yang termasuk dalam kelompok maknawiyah adalah azizan artinya yang lemah, mukrohan artinya yang terpaksa, jahilan artinya yang bodoh, mayitan artinya yang mati, asomu artinya yang tuli, akma artinya yang buta, dan abkam artinya yang bisu. Anak-anak, kiranya pelajaran kita pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Namun sebelum saya akhiri, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan padat. 1. Lengkapi kolom sifat-sifat wajib bagi Allah pada denah di bawah. 2. Sebutkan 4 sifat Allah yang termasuk dalam kelompok sifat salbiyah. 3. Tunjukkan bukti atau dalil nakli bahwa Allah itu kuasa. Demikianlah anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah.